warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Siapa yang nggak hadir? Siapa yang nggak masuk untuk hari ini? Masuk semua? Ya. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan lakukan pembelajaran mengenai tata cara pengurusan jenazah. Ya, sebelumnya sudah kita lakukan. Hanya saja kalau ada yang belum mengerti, dengan praktek kan kalian nanti akan bisa lebih paham. Ya, kemudian Bapak harapkan kalian nanti mampu untuk mempraktekkan paparan tentang cara bagaimana pengurusan jenazah yang baik, yang benar, tentunya menurut syariat agama Islam. Mengenai tata cara praktek pembelajaran ini, apa yang kamu ketahui nih, atau yang pernah kamu tahu? Memandikan, apalagi? Mengkafani, apalagi? Menguburkan. Itu tata cara dalam pengurusan jenazah. Nah, kalau Bapak ini akan diberikan KPD ya, modul ini, supaya kamu nanti bisa juga membaca dari sini. Kemudian dibagi beberapa kelompok. Siapa yang mau? Iya, Ika. Terus siapa lagi? Ini Kak, untuk lembar yang akan kami pelajari. Banyak tempatnya kasih ya. Siapa lagi? Dosen yang tadi ini siapa? Fatimah. Oh, Fatimah. Lalu siapa lagi? Satu orang lagi. Yang sebelah sini. Ini Rahim. Ya. Yang pertama kelompok apa? Memandikan. Coba siapa yang menjadi petugas memandikan, angkat tangan. Baik, kemudian yang petugas mengkafani. Cuma 3 orang, 4 orang. Cukup? Cukup ya? Nah, sebelum pemaparannya atau pelaksanaan mengenai prakteknya, Bapak akan menayangkan sebuah video. Nanti kamu simak nih, supaya kamu bisa mempelajari mana hal-hal yang belum kamu pahami, kamu bisa bertanya nanti pada saat praktek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak bagaimana kalau ini? Nah, bisa kamu perhatikan ya di situ nanti bagaimana tata caranya. Lalu untuk materi pembelajaran Simak baik-baik. kita akan bahas tentang pengurusan jenazah. Nah, Bapak kali ini akan menayangkan video pembelajaran pengurusan jenazah. Video pembelajaran siswa nanti dapat menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara memandikan, mengkafani jenazah, menyelatkan dan menguburkan sesuai syariat Islam yang baik dan benar. Konsep pengurusan jenazah. Maksud pengurusan jenazah dengan cara tertentu berdasarkan syariat Islam. Nah, hukumnya dalam pengurusan jenazah itu adalah wajib kifayah. Dalil dari pengurusan jenazah itu terdapat dalam surat Al-Imran 185. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar fa'udkhila jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma darrati laumiti qabli fafasaltuki wa kafartuki summa sallaitu alaiki
tanpa menutupi. Nanti lebih jelasnya kita praktek saja, ya. Dan di PPT itu juga kan sudah kamu dapat ya, supaya bisa dipelajari. Sebelum kita praktek, ada yang mau bertanya dulu nggak? Bagaimana nanti praktek? Ayo silakan. Untuk kain kapan laki-laki sama perempuan. Baik, nah ada pertanyaan perbedaannya. Kalau dari segi warna insya Allah sama ya. Perbedaan maksudnya laki-laki, jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Kali kita biasa pakai kain putih ya. Itu bisa sama ya. Hanya nanti di lembarannya yang beda, lapisannya yang berbeda. Ada yang tahu nggak lapisannya? Untuk laki-laki berapa kira-kira kainnya? 3. Perempuan? 5. Nanti dibagi nih. Ya, dibagi itu bukan 5-5-nya di semua lapisan, kemudian nanti mayatnya lalu dibungkus, bukan. Nanti ada pembagiannya, gitu ya. Ada lagi sebelum praktek? Cukup? Kalau cukup nih, nah sekarang kita langsung praktek untuk memandikan jenazah aja ya. Nah sebelum praktek memandikan jenazah, ada bagusnya kita mulai tentunya dengan membaca Bismillah bersama-sama ya. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung ke tempat praktek untuk memandikan jenazah. Ayo silakan keluar. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar cara memandikan jenazah. Nah, sebelum kita memandikan jenazah, kita ada baiknya baca Bismillah terlebih dahulu. Ya, boleh bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan untuk memandikan jenazah. Kita sudah tempatkan di tempat yang lebih tinggi supaya airnya cepat mengalir. Kemudian kita mandikan dengan terlebih dahulu baca niat. Ayo baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perempuan. Nawaitu ghusla li hadhil maitati lillahi ta'ala. Nah, bagaimana kalau niat buat mandi yang laki-laki? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla adaan hadzal maiti lillahi ta'ala. Sudah itu siram. Ayo, sudah diniatkan siram. Buka airnya. Ya, dari sini ke sana. Sana terus sampai sana. Ya, gantian. Sekarang ke sini lagi. Terus 3 kali ya. Terus balik lagi sini. Ya. Oke, kerannya tutup dulu. Nah, sekarang berikan sabun, kapur bos atau kain bidara. Mulai dari kepala silahkan. Yang lainnya bagian kuku tangan dan jari jemari kaki bersihkan. Yang di sini bagian kepalanya dulu aja. Ya, ini simpan aja dulu. Ya, nggak usah dibuka sarung tangannya. Ini bagian kepalanya dibuka. Ya, jari jemari kaki, kemudian jari jemari tangan. Ini yang bagian tangan. Ya, silakan ini dibuka. Nah, oh itu kakinya kelihatan. Nih, yuk. Langsung gosok aja. Kasih airnya mana? Air dulu. Air dulu. Airnya mana? Nah, ini sangat angkat ini, diangkat. Ayo siram dulu. Sambil diresap. Terus matanya. Ini ke kuping ini. Kemudian telinganya, giginya pelan-pelan harus adab. Ya, pastikan semua rambutnya. Oke, mana tadi untuk bagian pembersih kuping? Ya, itu digosok. Airnya jangan manteng, sedikit-sedikit. Enggak, maksudnya gini ya. Nih, ntar ini sedikit, ini kuping gitu ya. Nah, ini kuping. Gitu. Jangan kuping dicolok terus airnya nanti masuk gitu ya. Nah, gitu ya. Sekarang sudah dikasih sabun semua. Nah, bersihkan. Kemudian jangan lupa
dibilas. Tuh bagian itu duburnya sekarang. Tadi pakai kain kasa, mana kain kasanya? Simpan di telunjuk, pakai ditunjuk, ini caranya. Gitu ya. Nah, seperti ini boleh ya. Bagian duburnya dipastikan khawatir ada kotoran. Namun sebelumnya kalau ini sudah disiram semuanya, nah di bagian perut ini kamu nanti ditekan ya, pelan-pelan diusap lalu ditekan gitu ya. Coba praktekkan. Ayo usap. Nggak usah pakai dua, satu aja. Terus tekan. Bet. Ya, sekali lagi urut lagi terus ke sana, tekan lagi, urut bagian perutnya ya. Nah kemudian tadi yang pakai kain kaca ini dimiringkan dulu, bagian duburnya gelap. Apa pakai kain kaca itu ya, dipastikan ya, pastikan sudah. Ditanya kalau udah bersih, kalau kotor kasanya ganti lagi ya, pakai yang bersih. Asumsinya sudah. Sekarang dibilas. Ayo bilas. Ini agak diangkat ya. Nggak usah digitu, gitu aja. Yo, gantian sana. Kalau memandikan mayat, hati-hati ya, harus adab. Harus hati-hati, harus pelan-pelan ya. Upayakan sudah, kita pastikan sudah bersih. Udah? Sini. Oke, sudah dianggap. Oke. Nah, kalau sudah dianggap bersih, berarti kamu harus mewudukannya. Ya, niat wudunya apa? Ayo, bagi yang perempuan dulu, coba bareng niat mewudukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li hadhil maitati lillahi ta'ala. Yang laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li hadhil maitati lillahi ta'ala. Nah, bukannya sudah. Mewudukannya sama seperti biasa kita yang berwudu. Nah, itu sudah beres memandikan jenazah. Akhirnya dengan apa? Alhamdulillah. Dirobin. Nah, mengenai memandikan jenazah saya akan mau bertanya. Ayo. Pak, Ya. bagaimana jika mayat yang misalkan kecelakaan, jenazah tidak berhenti gitu Pak? Nah, bagaimana nih kita memandikan mayat atau jenazah yang kecelakaan kemudian darahnya tidak berhenti. Kita lihat dulu sumber darahnya itu keluar dari mana. Kalau dari kuping, ya masukkan aja kapas apa-apa. Ya. Kemudian dari hidung juga ya, ditutup dulu dengan kapas. Saat kapan? Saat sebelum memandikan. Ya, saat sebelum memandikan. Pertanyaannya bagaimana Pak kalau mayatnya itu bakar sampai hangus? Apakah tetap harus pakai sabun? Gitu. Ya, kita lihat dulu seberapa parah kebakarnya. Kalau hanya dikelingking, ya pakai sabun yang lain. Tapi kalau hangus semuanya, cukup disiram saja. Kemudian airnya itu campur pakai kapur barus, ya supaya tidak timbul bau kebakar. Nanti sangkanya sate, gitu ya. Nah itu dicampur kapur barus. Itu lalu nanti dibil. Penanganannya harus hati-hati. Ada lagi? Tadi bagus pertanyaannya. Ya? Nah, yang kukunya panjang bagaimana nih? Iya, kalau dipotong-potong gitu ya. Nah, bersihkan aja apa-apa. Ya, jangan sampai dipotong, bersihkan aja. Makanya ketika hidup kuku boleh panjang tapi terukur bersih. Ya, boleh. Tapi harus bersih. Tapi wajar aja. Kuku panjang nggak usah sampai semeter, kan gimana ngegaruknya kan bisa. Dan lagi itu bagus pertanyaannya. Ya, mau nanya apa? Kalau mayatnya pakai gigi palsu bagaimana Pak? Sebelum dimandikan dicopot dulu. Kan nggak ujuk-ujuk mandiin, pasti ada saat awalan ganti baju dulu, ya. Itu ganti baju kemudian tapi tutup.
baju diganti tapi nggak ditutup, bang, nggak boleh, gitu ya. Dipastikan auratnya tertutup. Ada lagi bertanya? Ya? Kalau misal korban bencana alam kan suka banyak tuh, itu gimana caranya? Pertanyaannya memandikan apa menguburkan? Bagaimana kalau yang kena bencana alam korbannya banyak? Kalau wujudnya utuh, ya mandikan nggak apa-apa. Tapi berurut, makanya petugasnya harus. Inilah kalian dididik seperti ini supaya paham. Jangan ambilnya 1, yang korbannya 100, repot aja. Gitu ya, minimal di keluarga kita kamu paham. Contoh, ya misalnya nih ya, orang tua kita wafat, jangan nyuruh orang lain, anaknya yang harus mandiin. Ya, anaknya harus mandiin, harus bisa minimal membantu walaupun yang pahamnya mungkin nanti amil. Ya, itu ada lagi, bagus. Ya, ya. Kalau misalkan pas meninggalnya rambutnya berwarna gimana? Nah, pas meninggal rambutnya berwarna, dipakai warna apa dulu nih? Ya, kalau pewarnanya berbentuk cat kayu, cat tembok, itu harus dibersihin. Ya, lagi cukup ya? Ya, ayo nanya apa yuk? Nah, bagaimana mayatnya yang bertato? Makanya ketika menggunakan tato tujuannya mau ngapain? Ya, tapi itu Pak, kalau yang bertato amalannya nanti diterima nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kembali kepada dirinya sendiri. Itu hablum minal. Urusan orang itu nanti dengan Allah. Tapi kita jangan suka memponis bahwa yang bertato itu nggak pernah ibadah. Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Belum tentu yang nggak bertato juga ibadah. Yang penting kepada diri sendiri kita berbaik sangka kepada orang lain. Tapi kalau kita seperti ini, ya udahlah nggak usah. Jadi karena ini sudah beres, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Bereskan oleh petugas. Sekarang kita proses mengkafani. Demikian. Nah, sisa-sisi sekarang kita proses untuk mengkafani. Ceritanya ini adalah jenazah perempuan. Perempuan berapa lapis biasanya kain kafannya? 5 lapis. Ayo turunkan jenazahnya yang ada. Ya. Pertama, kain yang pertama yang harus disiapkan dari 5 lapis itu. 1, bacakan. 1 lapis baju untuk menutupi bagian tubuh jenazah. Bajunya siapkan dulu, ya. Ini sudah disiapkan ya. Nah, kemudian bagian kepalanya ya, satu lagi. 1 lapis untuk menutup bagian antara pusat dan Oh, seluruh celananya. Nanti siapkan ya. Celananya. Kemudian 1 lapis lapis untuk tudung bagian- untuk menutup bagian kepala. bagian kepala kudungan kamu pakai jilbab. Ya. Aku juga pakai peci. Gitu ya. Nah, siapkan. Sekarang kita proses untuk mengkafani jenazah. Pak, pelankan kain kafannya. Tadi sebelumnya dipasang kapas pada bagian hidung, telinga, mata, bahu, bagian tengah-tengah, kemudian bagian lutut, dan bagian kedua mata. Bajunya sudah dipasang, kudungannya juga sudah. Sekarang proses ikat. Yo. Bagian dada. Oke, ikat yang rapi, pelan-pelan. Lanjut ini harus adab ya. Sebab kita juga bakal seperti ini. Nah, ini bagian kaki. Bagian kaki di sini nih ya. Jangan di bagian jempol. Ini, nah ikat itu, bagian ujungnya itu. Ya, jangan terlalu kencang, yang penting rapi sebab nanti dimakan harus dibuka. Ya, di dalam liang lahat nanti kainnya, tali ikatan kain kafannya. Yang sudah. Siapa yang mau bertanya tentang mengkafani? Ya, silakan nanya apa? Kalau misalkan jenazahnya perempuan, Kalau perempuan, kalau misalkan dia berwasiat pengen pasang mukena itu gimana? nah bagaimana nih kalau jenazah ini berwasiat? Saya kain kafannya pengen pakai mukena. Silakan laksanakan ya. Entah itu mau lapisan paling dalamnya gitu ya. Tapi tetap kain kafan yang biasanya dipakai.
gitu ya. Gitu. Ada lagi itu bagus pertanyaannya ya. Gimana kalau tangannya segini nggak ada? Bagaimana nih tangannya nggak ada? Ya, misalnya nih dari siku nih ke sini buntung nih. Ya. Ya, upayakan kan harusnya seperti ini dilipat, tapi kalau tidak ada ya sudah nggak apa-apa gitu aja. Jangan dipaksa-paksain lipat sini. Gitu. Apa-apa, itu masuk di akal pertanyaan itu bagus. Ada lagi saya mau bertanya tentang kakak nih. Ya silakan yang kencang nanyanya. Nah, diberi uangnya enggak nih, ya? Nah, lihat dulu nih. Si mayat ini menimbulkan aroma yang enggak sedap gak? Makanya saat memandikan karena baru pakai daun bidara, kapur barus, dan sabun. Apa-apa pakai aja. Tapi jangan terlalu menyengat. Tapi ya kasih wewangian nggak apa-apa. Sebab begini, fakta ada mayat ketika mau dikuburkan itu sepertinya dia utuh wujudnya ini ya, tapi ada mengeluarkan harum yang nggak sedap. Ada, itu fakta. Pak Ade ketika memandikan ya membantu petugas suka mencium aroma itu. Nah pada akhirnya dikembalikan lagi kepada amalan orang itu sedang hidup. Jadi macam-macam orang yang wafat itu ya, ada yang lemes ya, kemudian ada juga yang keras, ada macam-macam. Itu bagus ya, boleh menggunakan wewangian tapi sewajarnya. Wewangiannya jangan menimbulkan syahwat malahan ya. Janganlah kalau kabur barus maka menimbulkan syahwat ya. Bagus, siapa yang bertanya? Mau ditanya kapan? Iya, Lima mau nanya apa? Setelah dikafani, tapi mayat tersebut masih mengeluarkan kotor. Disinilah petugas memastikan sebelum dikafani yakin nggak bersih, gitu ya, supaya tidak timbul fitnah. Yakinkan dulu. Jadi memang satu bagian itu harus rapi, jangan sembarang. Makanya tadi kan Bapak sudah bilang tujuan pembelajaran ini adalah bahwa kamu paham paparan tentang cara penguburan jenazah menurut syariat Islam yang benar. Jadi ketika memandikannya pun harus benar. Cukup? Cukup. Ya, kalau sudah cukup, alhamdulillah. Sekarang kita proses untuk Sholatkan. baik. Kita berangkat. Siapa bertugas mensolatkannya tadi?